Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Moza Muhammad Altaf dari Universitas Pembangunan Jaya, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan strategi memasuki pemasaran global. Nah, sebelum kita masuk ke studi kasusnya, mari kita lihat terlebih dahulu nih, gimana sih gambaran besar perusahaan manufaktur berikut di Indonesia ya. Salah satu manufaktur yang emang udah ada lama banget dan ini juga udah lumayan besar ya. Jadi mari kita lihat. Industri manufaktur di Indonesia pada saat ini memasuki ke dalam strategi yang menurut saya juga cukup bagus dan juga sudah cukup besar. Nah, berdasarkan data-data berikut, saya akan menjelaskan kepada kita semua gimana cara semuanya bekerja. Oke, Indonesia itu masuk ke dalam peringkat 13 terbesar di dunia ya pada tahun 2024 dalam pertukaran nilai tambah manufaktur ya, dengan total jumlahnya itu sebesar 265 miliar AS dollar ya. Tapi ini datanya di tahun 2024 dan ini adalah jumlah yang sangat besar untuk negara kita tercinta Indonesia. Oke, sektor manufaktur itu menyumbang hampir 19% dari total PDB di nasional, menjadikannya salah satu kontributor terbesar di PDB. Aku mau jelasin di sini ada 5 strategi besar dari PT Kalbe Farma Indonesia Tbk dalam menjalankan atau membesarkan pasar mereka ya dalam rangka global. Oke, jadi strategi yang pertama itu ada ekspor langsung ya. Ini aku akan langsung aja tunjukin. Jadi ini adalah langkah pertama yang dilakukan sama Kalbe Farma. Langkah pertama yang dilakukan Kalbe Farma adalah ekspor langsung ke negara-negara target ya. Kalbe itu tidak langsung masuk ke semua negara sekaligus ya. Mereka memilih pasar mereka dengan sangat wise ya, secara sangat selektif. Dimulai dari negara-negara Asia, Afrika, Asia Tenggara, lalu mereka masuk ke Afrika ya. Tapi mereka pada awalnya itu emang dasarnya pengen ngegedein, pengen membesarkan nama mereka itu di negara ASEAN ya. Seperti kita lihat di sini ada Myanmar. Di Myanmar itu ada produknya yang gede itu Mixagrip, sorry. Dia market leader number 1 di Myanmar dengan penjualan terbesar di Myanmar secara farmasi. Ya, lalu di Filipina produk dari Kalbe Farma yang laku ada yang namanya Diabetasol, itu buat mengurangi diabetes ya. Tumbuh 45% per tahun, itu juga gede banget, angka yang masif menurut saya. Nah, di seluruh ASEAN ada satu produk global yang emang dia dikenal secara luas, namanya Propol. Nah, seperti itu teman-teman semuanya. Oke, pause dulu teman-teman. Terpause aja. Ini juga membuktikan kalau misalnya ekspor langsung itu sangat-sangat efektif ya kalau mereka melakukannya secara bertahap. Oke, next strategi kita akan langsung masuk aja mungkin ke strategi zero to, namanya ada joint venture dan juga mitra lokal teman-teman semuanya ya. Jadi joint venture ke mitra lokal ini sebenarnya untuk pasar yang regulasinya lebih ketat. Kalbe Farma ini menggunakan strategi joint venture ya. Jadi joint venture itu adalah membentuk perusahaan patungan dengan mitra lokal di negara tujuan, seperti itu teman-teman. Nih ada penjelasan di atas regulasi untuk menyiasati hambatan regulasi impor farmasi di negara tujuan. Ya, kenapa ini penting? Karena di banyak negara regulasi farmasi itu sangat-sangat ketat, ya. Dan dengan memiliki mitra lokal, ya Kalbe Farma itu bisa satu, mereka bisa menyiasati hambatan regulasi impor. Ya. Lalu yang kedua itu mereka bisa memahami pasar lokalnya dengan lebih cepat. Teman-teman ya. Dan yang ketiga itu mereka bisa membangun distribusi dengan lebih efisien. Ya, bisa dari sini dia untuk atas regulasi, bisa memahami pasar, sama untuk distribusinya biar jadi lebih efisien. Contohnya, Kalbe itu membangun kemitraan strategis ya dengan Inogen Kalbiotech. Itu adalah salah satu perusahaan juga di sana. Dia di Singapura. Itu mereka mengembangkan produk bioteknologi, dan untuk pasar-pasar Timur Tengah serta Afrika, Asia Utara, Kalbe itu bermitra dengan perusahaan lokal untuk distribusi produk obat-obatan biologis. Ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Misalnya contohnya ada Imogen Kalbiotech di Singapura dan juga mitra Timur Tengah dan Afrika Utara. Oke, next mungkin kita akan masuk ke strategi nomor 3. Ada yang namanya lokalisasi produk. Kenapa ini penting? Ya. Jadi product localization itu penting karena dengan kita bisa mengerti bagaimana budaya lokal. Lagi-lagi kita kembali membahas terkait dengan budaya lokal dan kaitannya dengan perusahaan.
ya, itu tuh sangat-sangat penting. Jadi kita lebih bisa mengerti pasar kita yang ada di global, apalagi kita ngomongin global, kita harus mengerti lokalnya juga. Ya, salah satu kunci sukses Kalbe Farma di pasar global adalah kemampuan mereka dalam melakukan lokalisasi produk. Ya. Artinya produk tidak hanya diterjemahkan bahasanya saja, tapi benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan lokal, ya, kebutuhan dan juga preferensi lokalnya, seperti itu teman-teman ya. Nih kita ada contohnya, jadi khusus di pasar Timur Tengah dan negara-negara Arab atau negara dengan mayoritas Muslim ya agamanya ya, mereka itu mengembangkan produk halal, jadi nggak dipakein alkohol buat si obatnya. Lalu, nah dan di situ juga mereka jadi bisa lebih menaikkan daya jual mereka, seperti itu. Lalu ada dosis dan juga kemasan, ukuran dan juga dosis. Ukuran kemasan dan juga dosis itu disesuaikan dengan kondisi pasar dan regulasi di masing-masing negara. Ini gunanya juga untuk mengetahui bagaimana kebutuhan dari setiap segmentasi pasar itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Lalu brand positioningnya mereka juga disesuaikan ya teman-teman, bisa lihat mereka premium di pasar yang maju. Jadi mereka itu sebenarnya segmennya ada di semua kalangan, ya, dan sudah masuk ke pasar global. Itu yang sangat-sangat penting. Seperti itu teman-teman semuanya. Itu buat strategi yang mau. Kita akan lanjut lagi, kita lihat berikutnya ada apa. Boleh tolong pause dulu? 3. Oke, nah sekarang kita masuk ke strategi 04, inovasi produk bernilai tinggi, ya, high value innovation. Seperti itu teman-teman ya. Jadi Kalbe Farma itu tidak puas hanya bersaing di segmen obat generik. Mereka secara aktif berinvestasi dalam riset dan juga pengembangan untuk menghasilkan produk-produk inovatif bernilai tinggi, seperti itu teman-teman ya. Di tahun 2025, Kalbe mengalokasikan anggaran capex hingga 1 triliun rupiah. Wow, angka yang cukup masif ya, untuk berbagai proyek strategis, termasuk pengembangan fasilitas di radiofarmasi di Jakarta dan juga Surabaya, pengembangan obat-obatan biologis, terapi sel, ekosistem onkologi dan juga vaksin. Strategi ini penting karena di pasar global, produk bernilai tinggi seperti obat biologis dan juga radiofarmasi punya margin yang lebih besar dan juga hambatan kompetisi yang lebih tinggi. Artinya apa? Artinya itu lebih sulit untuk ditiru sama pesaing. Kita akan masuk ke strategi nomor 5, teman-teman lihat. Oke, strategi nomor 5 ini namanya penetrasi bertahap dengan segmentasi pasar. Ya betul. Jadi Kalbe Farma ini tidak melakukan ekspansi secara sembarangan. Mereka menggunakan pendekatan yang terstruktur. ASEAN dulu sebagai basis, kemudian berkembang ke Asia Selatan, yaitu India dan juga Pakistan, lalu Afrika, yaitu seperti negara Nigeria dan juga Ghana, lalu ke benua Timur Tengah. Dan setiap pasar mereka itu dipilih berdasarkan 2 kriteria utama. Yang pertama, kebutuhan produk yang tinggi, dan yang kedua itu kemampuan daya beli masyarakat yang sesuai dengan portofolio produk Kalbe ya. Apa hasilnya? Hasilnya selama lebih dari 5 tahun teman-teman tren ekspor Kalbe Farma tumbuh rata-rata hampir 10% per tahun secara konsisten. Nah, sekarang kita akan masuk ke tantangan juga solusi dari Kalbe Farma. Tentu saja perjalanan PT Kalbe Farma masuk ke pasar global bukan tanpa hambatan. Ada beberapa tantangan besar yang harus mereka hadapi. Tantangan yang pertama itu adalah regulasi yang berbeda-beda di setiap negara ya. Tentunya setiap negara punya standar regulasi farmasi yang berbeda. Di Eropa ada standar EMA, lalu di Amerika ada FDA, di Timur Tengah ada regulasi halal. Solusi Kalbe adalah bermitra dengan perusahaan lokal yang sudah memahami regulasi setempat, serta berinvestasi dalam sertifikasi internasional untuk produk-produknya. Oke, tantangan yang kedua ada fluktuasi nilai tukar dan juga bahan baku impor ya. Sebagai perusahaan yang masih bergantung pada bahan baku impor untuk sebagian produknya, Kalbe rentan terhadap gejolak nilai tukar. Ya, solusinya Kalbe aktif mencari substitusi bahan baku lokal, terutama untuk produk-produk berbasis bioteknologi untuk mengurangi ketergantungan jangka panjang. Seperti itu. Lalu ada tantangan ketiga, persaingan ketat dari pemain global maksudnya. Di pasar global, Kalbe itu harus bersaing dengan perusahaan farmasi multinasional raksasa. Dan solusi dari mereka apa? Solusinya adalah fokus pada keunggulan kompetitif yang unik, produk halal, harga yang kompetitif untuk pasar berkembang, dan juga inovasi biologis yang terus dikembangkan. Ya. Yang menariknya apa? Kalbe menyatakan bahwa kondisi geopolitik global justru membuka lebih banyak peluang kolaborasi internasional bagi mereka, dan itu bukan ancaman. Oke, dan kita akan masuk ke segmen terakhir. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman semuanya ya. Kesimpulannya adalah kita udah mau nyampe di bagian penutup, dan dari seluruh pembahasan tadi ada beberapa poin kunci yang bisa saya simpulkan. Kita simpulkan semuanya.
Jadi industri manufaktur Indonesia punya potensi global yang sangat besar, terbukti dari data ekspor dan juga pertumbuhan PMI yang konsisten dan juga ekspansif. Lalu yang kedua, PT Kalbe Farma membuktikan bahwa perusahaan manufaktur Indonesia bisa bersaing dan bahkan unggul di pasar global. Dan kunci suksesnya ada pada 5 strategi: ekspor langsung, joint venture, lokalisasi produk, inovasi bernilai tinggi, dan juga ekspansi bertahap dan juga terstruktur. Oke, lalu yang terakhir ada tantangan itu pasti ada teman-teman semuanya ya, tapi tetap bisa diatasi sama apa tadi kok, ada kolaborasi, inovasi dan juga pemilihan pasar yang tepat. Dan pesan utama yang ingin saya sampaikan adalah going global bukan hanya tentang menjual produk ke luar negeri, tapi tentang memahami pasar, membangun kepercayaan dan menciptakan nilai relevan yang tinggi bagi konsumen di seluruh dunia. Dan PT Kalbe Farma telah membuktikan kita semua bahwa hal itu bisa dilakukan oleh perusahaan manufaktur buatan Indonesia. Oke, demikian video UAS saya untuk mata kuliah pemasaran global. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Muhammad Zain Saleh atas bimbingan selama perkuliahan. Semoga video ini bermanfaat. Selamat sore dan sampai berjumpa lagi.